Kamu itu cuma santri miskin, tidak sederajat dengan kami yang keluarga PNS. Jangan mimpi kamu bisa nikahi anakku ini. Kamu itu harusnya ngacak dulu atau minikal kaya, baru boleh kamu nikahi anakku. Assalamualaikum sahabat semuanya. Bayangkan, seorang santri sederhana berdiri di bawah terik matahari di halaman kantor desa. Dengan sarung batik dan peci hitam yang mulai pudar, ia menyampaikan niat suci untuk melamar gadis yang ia cintai sejak kecil. Namun di depan banyak orang, ayah gadis itu menunjuk wajahnya dan berkata bahwa kamu itu cuma santri miskin, tidak sederajat dengan kami yang keluarga PNS. Jangan mimpi kamu bisa nikahi anakku ini. Semua orang menyaksikan, semua mendengar, dan tak ada satupun yang membelanya. Santri itu pergi dengan kepala tertunduk, membawa luka yang tak terlihat. 7 hari berlalu, ternyata, sahabat semua, sebelum kisah ini dimulai, yuk tulis di kolom komentar kalian sedang menonton dari kota mana. Semoga siapapun yang berkenan like, hypem komen, dan subscribe channel ini, Allah mudahkan setiap urusannya, diluaskan pintu rezekinya, diberi kesehatan, dan dikabulkan semua doa serta hajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin siang berembus pelan melewati halaman kantor desa yang berlantai paving kusam. Matahari tepat berada di atas kepala, menyengat tanpa ampun. Di bawah tiang bendera yang catnya mulai mengelupas, seorang pemuda berdiri dengan napas tertahan. Namanya Mulyadi. Kemeja putihnya sederhana, sedikit longgar di badan. Sarung batik coklat melilit rapi di pinggangnya. Pecinya hitam, tidak baru, tapi bersih. Wajahnya teduh, namun hari itu keteduhan itu tertutup oleh ketegangan yang bergetar di balik sorot matanya. Sudah bertahun-tahun ia memendam satu nama dalam doa, Putri Kumalasari. Sejak kecil mereka tumbuh di desa yang sama. Putri adalah anak kepala desa. Cantik, lembut, dan terpelajar. Sementara Mulyadi hanyalah anak petani kecil yang lebih sering terlihat membantu di sawah, sebelum akhirnya berangkat mondok. Ketika ia memutuskan datang siang itu, bukan karena nekat. Ia datang dengan niat yang sudah ia timbang dalam sujud panjangnya semalam. Langkahnya naik ke teras kantor, desa terasa berat. Beberapa perangkat desa yang sedang duduk di kursi kayu menoleh heran. Mereka saling berbisik melihat santri yang baru pulang mondok itu berdiri dengan wajah serius. Assalamualaikum, suara Mulyadi pelan namun jelas. Dari dalam ruangan, Pak Kades keluar. Tubuhnya tegap meski usia sudah melewati 50. Seragam putihnya rapi, tatapannya tajam, penuh wibawa yang biasa membuat warga segan. Ada apa Mulyadi? Tanyanya datar. Mulyadi menelan ludah. Dadanya berdegup lebih keras dari biasanya. Saya datang untuk menyampaikan niat baik, Pak. Saya ingin melamar Putri Kumalasari. Kalimat itu menggantung di udara panas. Beberapa orang yang tadinya duduk langsung berdiri. Ada yang menutup mulut menahan kaget. Ada yang tersenyum sinis. Wajah Pak Kades berubah perlahan. Awalnya terkejut, lalu mengeras. Kamu, nadanya meninggi. Putri yang sejak tadi berdiri di ambang pintu dalam rumah dinas, yang menyatu dengan kantor desa terlihat pucat. Ia tak menyangka Mulyadi benar-benar datang. Saya datang dengan niat serius, Pak, lanjut Mulyadi. Saya tidak membawa apa-apa selain kesungguhan. Pak Kades tertawa kecil, tawa yang bukan karena lucu, melainkan meremehkan. Kamu sadar siapa kamu? Suasana makin panas, bukan hanya karena matahari. Kamu itu santri kampung, baru pulang mondok, kerja saja belum jelas. Mau menikahi anak kepala desa? Beberapa warga mulai terkekeh. Putri menunduk, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia ingin berbicara, tapi suara ayahnya terlalu kuat untuk dilawan. Saya memang tidak kaya, Pak, jawab Mulyadi lirih. Tapi saya siap bekerja dan bertanggung jawab. Pak Kades melangkah lebih dekat. Jarinya terangkat menunjuk dada Mulyadi.
Kamu tidak sederajat dengan keluarga saya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Udara terasa berhenti. Mulyadi terdiam. Wajahnya tidak berubah. Tidak ada amarah. Tidak ada pembelaan. Hanya sepasang mata yang menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Saya tidak akan menyerahkan anak saya pada orang yang tidak punya masa depan. Lanjut Pak Kades keras. Jangan bermimpi terlalu tinggi kalau tidak punya apa-apa. Warga kini menonton seperti menyaksikan tontonan siang hari. Putri menggigit bibirnya. Air mata hampir jatuh, tapi ia tahan. Mulyadi menunduk pelan. Baik Pak, ucapnya akhirnya. Hanya 2 kata. Ia membalikkan badan tanpa banyak bicara. Langkahnya turun dari teras kantor desa terasa, seperti membawa beban bertonton. Tatapan orang-orang menusuk punggungnya. Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil. Di tengah halaman, ia berhenti sejenak. Langit biru terlihat begitu luas di atas sana. Dalam hatinya, ia berbisik pelan. Allah Maha melihat. Lalu ia melangkah pergi meninggalkan kantor desa, meninggalkan hinaan, meninggalkan tatapan merendahkan, dan meninggalkan satu hati yang menangis, diam-diam di balik pintu. Putri berdiri mematung. Dari celah pintu, ia melihat punggung Mulyadi menjauh perlahan. Sesuatu terasa runtuh dalam dadanya. Sementara di halaman itu, Pak Kades masih berdiri tegak, merasa telah menjaga martabat keluarganya. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa siang itu bukanlah akhir dari cerita. Itu baru permulaan luka yang akan dibalikkan waktu. Keesokan harinya, desa itu terasa berbeda. Bukan karena ada peristiwa besar, bukan karena ada tamu penting, tetapi karena satu kejadian kemarin telah berubah menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut. Di warung kopi dekat pertigaan, suara sendok beradu dengan gelas terdengar bersahutan. Asap rokok tipis mengepul di udara pagi. Beberapa pria paruh baya duduk melingkar, membicarakan satu nama. Mulyadi itu terlalu berani, ujar salah satu dari mereka. Santri kok mau melamar anak kepala desa? Tidak tahu diri, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Kabar itu menyebar seperti api menyambar jerami kering. Dari warung ke sawah, dari sawah ke musyola, hingga ke rumah-rumah warga. Cerita yang sebenarnya sederhana berubah menjadi lebih tajam di mulut orang lain. Ada yang menambahkan bumbu, ada yang membesar-besarkan. Seolah-olah Mulyadi datang dengan kesombongan, padahal ia hanya datang dengan niat. Beberapa anak muda yang biasa nongkrong di lapangan mulai menjadikan namanya bahan candaan. Kalau mau mimpi tinggi, lihat dulu kantong sendiri, kata salah satu dari mereka. Tawa kembali terdengar. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana di ujung desa, Mulyadi duduk di serambi bambu. Ia tidak keluar rumah. Ia tidak membalas cemoohan. Ia hanya memandangi halaman kecil yang ditumbuhi pohon mangga tua. Ibunya keluar membawa segelas air hangat. Ibu dengar kabarnya, ucap sang ibu pelan. Mulyadi tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Namun di balik senyum itu, ada luka yang dalam. Ibunya menatap wajah anaknya dengan mata yang sudah terlalu sering menyaksikan kesulitan hidup. Kamu tidak salah, Nak. Angin pagi berembus lembut, tapi tidak mampu menenangkan kegelisahan yang berputar di dada Mulyadi. Di rumah dinas kepala desa, suasana tak kalah berat. Putri Kumalasari duduk di kamarnya. Tirai jendela sedikit terbuka, membiarkan cahaya masuk setengah hati. Semalam ia tak bisa tidur. Bayangan Mulyadi yang berjalan pergi dengan kepala tertunduk terus menghantui pikirannya. Ia tahu Mulyadi tidak pernah sombong. Ia tahu pemuda itu memiliki hati yang bersih. Namun suara ayahnya terlalu keras untuk ia lawan. Ibunya masuk pelan ke kamar. Kamu masih memikirkan itu? Tanya ibunya lembut. Putri hanya menunduk. Bapakmu hanya ingin yang terbaik, lanjut sang ibu. Kalimat itu terdengar seperti penghiburan, namun tidak menghapus rasa bersalah yang menggerogoti hati Putri. Di luar, Pak Kades tetap menjalani hari seperti biasa. Ia merasa telah melakukan hal yang benar. Baginya,
menjaga martabat keluarga lebih penting daripada perasaan sesaat. Namun tanpa ia sadari, beberapa warga mulai berbisik bukan hanya tentang Mulyadi, tetapi tentang caranya memperlakukan seorang pemuda di depan umum. Kasihan juga, gumam seorang nenek yang menyaksikan kejadian kemarin. Terlalu keras, sahut yang lain. Desa itu seperti memegang dua sisi cerita. Ada yang menertawakan, ada yang diam-diam merasa tidak enak hati. Hari berganti hari. Mulyadi tetap tidak terlihat keluar rumah. Tidak ada pembelaan, tidak ada klarifikasi. Ia seperti tenggelam dalam sunyi. Namun di dalam kamar kecilnya, di meja kayu sederhana, ia menulis sesuatu dengan sangat hati-hati. Sebuah surat panjang, rapi, penuh pertimbangan. Setiap kalimatnya ditimbang. Setiap kata dipilih dengan doa. Setelah selesai, ia melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam amplop coklat. Sore itu, tanpa banyak orang tahu, ia berjalan menuju kantor pos kecil di kecamatan. Langkahnya tenang, tidak lagi seberat kemarin. Tak ada yang tahu isi surat itu. Tak ada yang tahu kepada siapa surat itu ditujukan. Yang mereka tahu hanya satu hal. Santri miskin yang berani melamar anak kepala desa kini menghilang dari perbincangan langsung, tapi namanya tetap hidup di mulut orang. Dan di balik diamnya, sesuatu sedang bergerak perlahan. Sesuatu yang belum siap untuk dilihat siapapun. Desa itu masih ramai dengan bisik-bisik, tetapi rumah kecil di ujung jalan tanah itu justru terasa sunyi. Sejak kejadian di kantor desa, Mulyadi lebih banyak mengurung diri. Ia tetap membantu ibunya menimba air dan membersihkan halaman. Tetapi setelah itu, ia masuk ke kamarnya yang sempit, duduk di depan meja kayu tua yang catnya telah pudar. Di atas meja itu, tergeletak kitab-kitab lama yang ia bawa dari pesantren. Aroma kertas dan tinta bercampur dengan bau kayu lembab. Di sudut meja, amplop coklat yang telah ia kirim sehari sebelumnya masih terbayang jelas di pikirannya. Ia tahu, surat itu akan sampai dalam 2 hari. Dan jika sampai, sesuatu akan bergerak. Namun ia tidak pernah menceritakan apapun kepada ibunya. Ia tidak ingin membangkitkan harapan sebelum waktunya. Setiap malam, ia bangun sebelum subuh. Sujudnya lebih lama dari biasanya. Bibirnya bergetar pelan menyebut nama Allah, memohon kekuatan, bukan untuk membalas hinaan, tetapi untuk menjaga hati agar tidak dipenuhi dendam. Sementara itu, di rumah dinas kepala desa, Putri semakin gelisah. Ia tak pernah melihat Mulyadi setenang itu saat dihina. Tidak ada bantahan, tidak ada amarah. Justru diamnya itulah yang membuat Putri merasa lebih terluka. Suatu sore, Putri memberanikan diri berjalan melewati rumah Mulyadi. Ia hanya ingin melihat dari jauh, namun rumah itu tampak tertutup. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain jemuran sarung yang tergantung di tali bambu. Putri menggenggam ujung kerudungnya. Hatinya terasa sesak. Di sisi lain desa, Pak Kades mulai merasa suasana sedikit berbeda. Beberapa warga tidak lagi menatapnya dengan tatapan yang sama seperti biasanya. Ada rasa sungkan yang tipis, seperti jarak yang tak terlihat. Ia mencoba mengabaikannya. Baginya, keputusan itu sudah tepat. Anak perempuan satu-satunya tidak boleh jatuh ke tangan pria yang tidak jelas masa depannya. Namun malam ketiga, setelah surat itu dikirim, telepon genggam sederhana milik Mulyadi bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia menarik napas dalam sebelum menjawab. Assalamualaikum, suaranya tetap tenang. Dari seberang terdengar suara yang sangat ia kenal. Suara seorang kiai sepuh yang selama ini menjadi gurunya. Waalaikumsalam Mulyadi, suratmu sudah kami terima. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi wajahnya tetap teduh. Apakah kamu benar-benar siap? Tanya sang kiai pelan namun tegas. Mulyadi memejamkan mata sejenak. Ia teringat hinaan di halaman kantor desa. Ia teringat tatapan Putri yang penuh air mata. Saya siap, Kiai, jawabnya mantap. Suara di seberang terdengar menghela napas panjang. Baik, jika begitu, datanglah ke kota besok pagi. Waktunya sudah tiba.
Telepon itu berakhir singkat. Mulyadi duduk diam beberapa saat. Tangannya mengepal perlahan, bukan karena marah, tetapi karena menyadari bahwa babak hidupnya akan berubah. Pagi berikutnya, sebelum matahari tinggi, ia pamit pada ibunya. "Saya ke kota sebentar, Bu." Ibunya menatapnya penuh tanya, tetapi tak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk pelan. Hanya itu. Tidak ada pengumuman. Tidak ada penjelasan. Ia berjalan ke jalan raya untuk menunggu angkutan umum. Beberapa warga melihatnya, tapi tak ada yang tahu bahwa langkah itu bukan sekadar pergi biasa. Di kota, jauh dari desa kecil itu, sebuah pesantren besar sedang bersiap untuk keputusan penting. Dan nama Mulyadi disebut dalam rapat tertutup para pengurus. Di desa, orang-orang masih sibuk dengan gosip lama. Tak satu pun menyadari bahwa pemuda yang mereka remehkan sedang dipanggil menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Dan waktu terus berjalan. Perlahan, tanpa suara. Perjalanan menuju kota terasa panjang. Angkutan umum yang ditumpangi Mulyadi berguncang melewati jalan berkelok dan sawah-sawah yang mulai menguning. Ia duduk dekat jendela, menatap pemandangan yang perlahan berubah dari hamparan desa menjadi bangunan yang lebih padat. Namun pikirannya tidak berada di jalan. Ia kembali pada hari pertama ia tiba di pesantren bertahun-tahun lalu. Saat itu ia masih remaja kurus dengan tas kain sederhana dan wajah penuh harap. Ia datang tanpa kenalan, tanpa kelebihan, hanya membawa tekad belajar. Pesantren itu besar. Ribuan santri mondok di sana. Bangunannya luas, dengan masjid megah di tengah dan asrama berjejer rapi. Di sanalah ia pertama kali bertemu Kyai Harun, seorang ulama sepuh yang dikenal tegas namun lembut hati. Banyak santri yang pintar, banyak pula yang berasal dari keluarga berada. Mulyadi hanyalah satu dari sekian banyak nama. Namun ia berbeda dalam satu hal. Ia jarang berbicara, tapi tak pernah lalai. Ia belajar hingga larut malam. Ia membantu di dapur tanpa diminta. Ia membersihkan masjid sebelum subuh tanpa diketahui orang. Tahun demi tahun berlalu. Suatu malam, setelah pengajian selesai, seorang pengurus memanggil namanya. Kiai ingin bertemu. Di ruang kecil yang hanya diterangi lampu redup, Kyai Harun duduk dengan kitab terbuka di hadapannya. Mulyadi, panggilnya pelan. Ia duduk bersimpuh dengan penuh hormat. "Kamu tahu kenapa saya memanggilmu?" Mulyadi menggeleng. Kyai Harun menatapnya lama. Tatapan itu bukan sekadar melihat, tetapi membaca isi hati. Pesantren ini tidak selamanya dipimpin oleh orang tua. Akan ada waktunya generasi muda mengambil amanah. Jantung Mulyadi berdebar. Saya melihat kesungguhan dalam dirimu, bukan hanya dalam ilmu, tetapi dalam adab. Ia tak berani mengangkat wajah. "Suatu hari, kamu akan saya siapkan untuk memimpin cabang pesantren di kota." Kalimat itu seperti petir di malam sunyi. Mulyadi sempat ragu. Ia merasa tak pantas. Ia hanya anak desa. Namun Kyai Harun menepuk bahunya pelan. Jangan pernah merasa kecil di hadapan manusia. Merasa kecil hanya di hadapan Allah. Sejak malam itu, hidup Mulyadi berubah. Ia tidak diberi pengumuman, tidak ada seremoni. Ia hanya diberi tanggung jawab tambahan. Mengatur kelas, membimbing santri junior, menghadiri rapat pengurus. Semua dilakukan diam-diam. Bertahun-tahun ia digembleng. Diuji kesabarannya, diuji keikhlasannya. Dan sebelum kepulangannya ke desa beberapa minggu lalu, Kyai Harun kembali memanggilnya. "Waktumu hampir tiba," ucap sang Kyai saat itu. "Tapi jangan katakan kepada siapapun, biarkan waktu yang menjawab." Mulyadi hanya mengangguk. Kini, angkutan umum itu memasuki gerbang kota. Ia turun dengan langkah mantap menuju pesantren cabang yang selama ini ia bantu dari jauh. Bangunannya megah, lebih modern, dengan ratusan santri yang lalu lalang. Beberapa pengurus menyambutnya hormat. Rapat tertutup digelar siang itu. Keputusan dibacakan dengan suara resmi. Mulai hari ini, Mulyadi resmi diangkat sebagai pengasuh
sekaligus pemimpin pesantren cabang kota. Usianya memang muda, tetapi kepercayaan itu diberikan penuh. Tak ada tepuk tangan meriah, hanya suasana khidmat dan doa yang dipanjatkan bersama. Sore itu, saat ia berdiri di halaman pesantren, angin kota berembus lebih hangat. Ia tidak tersenyum lebar. Ia tidak merasa menang. Yang ada hanyalah rasa amanah yang berat di pundaknya. Di desa kecilnya, orang-orang masih menganggapnya santri kampung tanpa masa depan. Mereka belum tahu bahwa dalam diam, masa depan itu sudah dipersiapkan jauh sebelum hinaan itu terjadi. Dan waktu perlahan mendekatkan dua dunia yang sebentar lagi akan bertabrakan. Hari pertama setelah Mulyadi pergi ke kota, desa itu masih dipenuhi sisa-sisa cerita lama. Di warung kopi, nama Mulyadi masih disebut, tetapi nada bicaranya mulai berubah. Tidak lagi sekeras hari pertama. Gosip selalu memiliki usia. Setelah beberapa hari, orang-orang mulai mencari bahan baru untuk dibicarakan. Namun di rumah kepala desa, suasana justru semakin tegang. Putri dipanggil ayahnya ke ruang tamu. "Kamu sudah cukup besar untuk mengerti," ujar Pak Kades dengan nada serius. "Bapak sudah berbicara dengan keluarga di kota. Minggu depan, calon suamimu akan datang." Putri merasa napasnya tercekat. Calon suami. Kata itu terasa berat dan asing di telinganya. Pria kota yang dimaksud adalah anak seorang rekan bisnis lama Pak Kades. Lulusan perguruan tinggi, punya usaha, mapan. Semua terdengar sempurna di atas kertas. "Kamu harus melupakan Mulyadi," lanjut ayahnya tegas. "Itu hanya mimpi masa kecil." Putri menunduk. Hatinya terasa seperti terbelah dua. Ia tidak pernah menyatakan cinta secara langsung pada Mulyadi, tetapi diamnya selama ini adalah bentuk pengakuan paling jujur. Di sisi lain desa, rumah Mulyadi tetap sunyi. Ibunya mulai merasa ada yang berbeda. Biasanya Mulyadi selalu bercerita tentang kegiatan mondoknya, tentang kiai, tentang teman-teman seperjuangan. Namun kali ini ia pergi tanpa banyak kata. 3 hari berlalu. Di kota, Mulyadi sudah mulai menjalankan tanggung jawabnya. Ia memimpin rapat santri. Ia mengatur jadwal pengajian. Ia bertemu dengan beberapa donatur pesantren yang datang dari luar daerah. Penampilannya kini berbeda. Bukan karena pakaian mahal, tetapi karena wibawa yang terpancar dari cara ia berbicara dan berdiri. Jubah putih bersih melilit tubuhnya, peci hitam yang baru terpasang rapi, dan sorot mata yang tenang namun tegas. Namun di sela-sela kesibukannya, pikirannya tetap melayang ke desa. Ia teringat halaman kantor desa yang panas. Ia teringat jari yang menunjuk dadanya. Ia teringat wajah Putri yang menahan air mata. Ia tidak merasa sakit hati lagi. Yang ia rasakan justru keinginan untuk membuktikan bahwa harga diri tidak diukur dari harta. Hari ke-6. Pak Kades mulai mempersiapkan penyambutan untuk tamu dari kota. Halaman rumah dibersihkan. Beberapa perangkat desa membantu memasang tenda kecil. Desa kembali ramai. Putri berdiri di jendela kamarnya. Dari sana ia bisa melihat sawah yang terbentang luas. Angin sore membuat ujung kerudungnya bergerak pelan. Dalam hatinya, ia berdoa tanpa suara. Jika memang Mulyadi bukan jodohnya, ia ingin diberi kekuatan untuk menerima. Namun jika Allah masih menyimpan sesuatu, ia ingin diberi tanda. Sementara itu, jauh di kota, sebuah keputusan lain sedang disiapkan. Para pengurus pesantren sepakat bahwa pengumuman kepemimpinan baru akan dilakukan secara resmi dan terbuka dalam waktu dekat. Bukan hanya untuk lingkungan pesantren, tetapi juga untuk beberapa desa binaan. Dan desa tempat Mulyadi berasal termasuk di dalam daftar kunjungan pertama. Hari ke-7 tiba. Pagi itu, desa terasa lebih sibuk dari biasanya. Tenda kecil di rumah kepala desa sudah berdiri. Beberapa warga berkumpul membicarakan tamu kota yang akan datang. Namun dari kejauhan, suara mesin kendaraan besar terdengar mendekat. Bukan satu, bukan dua. Beberapa mobil hitam beriringan memasuki jalan desa yang sempit. Orang-orang mulai menoleh. Anak-anak berlari mengikuti dari belakang.
Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan kantor desa. Debu tipis beterbangan di udara pagi. Tak seorang pun tahu siapa yang datang. Tak seorang pun siap dengan apa yang akan mereka lihat. Dan 1 minggu yang sunyi itu akhirnya pecah. Suara mesin mobil itu berhenti tepat di depan kantor desa. Debu yang beterbangan perlahan turun kembali ke tanah, meninggalkan suasana yang mendadak hening. Beberapa warga yang tadi sibuk memasang kursi di rumah kepala desa, kini berbondong-bondong mendekat. 4 mobil hitam mengilap berjejer rapi di halaman yang dulu menjadi saksi hinaan. Anak-anak berdiri di pinggir jalan, berbisik kagum. Orang tua menatap penuh tanya. "Siapa itu?" gumam seorang bapak. "Pejabatkah?" sahut yang lain. Pintu mobil pertama terbuka. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun turun lebih dulu. Ia mengenakan pakaian rapi, wajahnya serius namun santun. Ia menoleh ke mobil kedua, lalu mengangguk pelan. Pintu mobil kedua terbuka perlahan. Sepasang sepatu hitam menyentuh tanah desa. Lalu sosok itu berdiri tegak. Jubah putih bersih, jatuh rapi hingga betis. Pecinya hitam pekat, tampak baru. Wajahnya teduh, sorot matanya dalam dan tenang. Beberapa warga terdiam. Ada yang mengerutkan dahi, mencoba mengenali. Mulyadi. Namun ia tidak lagi tampak seperti santri yang dihina seminggu lalu. Cara berdirinya berbeda. Bahunya tegak. Langkahnya mantap namun tetap rendah hati. Tidak ada kesombongan. Tidak ada ekspresi ingin membalas. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Pak Kades yang sedang berdiri di depan rumahnya melihat kerumunan itu dan berjalan mendekat dengan raut bingung. Ketika ia tiba di halaman kantor desa, pandangannya bertemu dengan wajah yang sangat ia kenal. Namun untuk beberapa detik, ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Mulyadi," ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Mulyadi menunduk hormat. "Assalamualaikum, Pak." Nada suaranya tetap sama seperti minggu lalu. Tidak meninggi, tidak merendah. Tetap santun. Warga mulai saling berbisik lebih keras. Itu Mulyadi. Yang kemarin dihina. Kenapa datang dengan mobil begitu? Pria yang turun pertama tadi melangkah maju dan menyapa kepala desa. "Kami dari pesantren Darul Hikmah cabang kota. Kami datang untuk bersilaturahmi, sekaligus menyampaikan beberapa hal penting kepada warga desa ini." Pak Kades mencoba menjaga wibawanya. "Silakan," jawabnya kaku. Mulyadi berdiri sedikit di belakang rombongan. Ia tidak mengambil posisi paling depan. Beberapa perangkat desa mulai mengatur kursi dengan tergesa-gesa. Warga berkumpul lebih banyak. Bahkan mereka yang tadi di warung kopi ikut datang. Putri yang mendengar keramaian dari rumahnya bergegas keluar. Ketika matanya menangkap sosok berjubah putih itu, jantungnya berdegup kencang. Itu benar-benar Mulyadi. Namun bukan Mulyadi yang pergi dengan kepala tertunduk seminggu lalu. Sorot matanya kini lebih dalam, lebih matang, lebih berwibawa. Ia tidak melihat ke arah putri. Ia hanya berdiri dengan tenang, menunggu waktu yang tepat. Di bawah langit pagi yang cerah, di halaman yang sama tempat hinaan pernah terucap, suasana berubah menjadi penuh tanda tanya. Tak ada yang tahu bahwa beberapa menit lagi, kalimat yang keluar dari mulut perwakilan pesantren itu akan menggetarkan seluruh desa. Dan orang yang dulu ditunjuk dan direndahkan, kini berdiri sebagai pusat perhatian tanpa perlu mengangkat suara. Waktu seperti berhenti. Menunggu satu pengumuman yang akan mengubah segalanya. Kursi-kursi plastik putih disusun tergesa-gesa di halaman kantor desa. Beberapa ibu berdiri di belakang barisan, menutup kepala dengan kerudung tipis sambil berbisik pelan. Anak-anak kecil duduk di tanah, memandang penasaran ke arah rombongan mobil hitam. Pak Kades berdiri di depan, mencoba tetap terlihat tenang. Namun matanya berkali-kali melirik ke arah Mulyadi. Pria yang seminggu lalu berdiri dengan sarung batik kusam itu, kini mengenakan jubah putih bersih yang jatuh rapi. Kainnya tidak berlebihan, tetapi tampak berkelas. Pecinya hitam pekat dan janggut tipisnya terawat. Cara ia berdiri tidak berubah dalam kesantunan,
Tetapi ada wibawa yang berbeda. Bukan wibawa karena harta, bukan karena kendaraan, melainkan karena keyakinan. Mulyadi tidak maju ke depan. Ia justru berdiri sedikit di belakang perwakilan pesantren. Kepalanya sedikit menunduk, kedua tangannya terlipat di depan perutnya. Putri berdiri di sisi kanan halaman, setengah tersembunyi di balik pintu rumah dinas. Hatinya bergetar melihat perubahan itu. Ia tidak melihat kesombongan di wajah Mulyadi. Justru ketenangan yang membuatnya semakin merasa kecil. Perwakilan pesantren berdiri dan mulai berbicara. Kami datang hari ini bukan untuk pamer, bukan untuk unjuk kuasa. Ucapnya dengan suara jelas. Kami datang untuk memperkenalkan secara resmi pemimpin baru, Pesantren Darul Hikmah Cabang Kota. Beberapa warga saling pandang. Pak Kades mengerutkan dahi. Beliau adalah sosok yang telah dibina bertahun-tahun oleh kiai sepuh kami. Sosok yang dipilih bukan karena keturunan, bukan karena harta, tetapi karena kesungguhan dan adabnya. Suasana makin hening. Nama belum disebut, namun semua mata perlahan tertuju pada satu orang. Maka mulai hari ini, secara resmi, Mulyadi ditetapkan sebagai pengasuh, sekaligus pemilik amanah pesantren Darul Hikmah Cabang Kota. Kalimat itu jatuh seperti petir di siang hari. Tak ada suara, tak ada tawa. Yang terdengar hanya desahan napas yang tercekat. Pak Kades membeku. Beberapa warga yang dulu tertawa kini saling menatap dengan wajah pucat. Bahkan anak-anak muda di belakang mulai berbisik dengan nada berbeda. Putri menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mulyadi melangkah maju perlahan ketika namanya disebut. Ia tidak mengangkat dagu. Ia tidak tersenyum lebar. Ia hanya memberi salam dengan sopan. Assalamualaikum. Suaranya tetap lembut. Tak ada nada membalas. Tak ada sindiran. Ia berbicara singkat tentang pentingnya pendidikan. Tentang niat membangun desa melalui program beasiswa untuk anak-anak yang ingin mondok. Ia menyampaikan bahwa pesantren siap membantu siapa saja yang ingin belajar tanpa memandang latar belakang. Setiap kalimatnya terasa seperti cermin bagi mereka yang pernah meremehkannya. Pak Kades berdiri kaku. Ingatannya kembali pada jari yang pernah ia arahkan ke dada pemuda itu. Pada kalimat tentang tidak sederajat. Pada tawa kecil yang dulu ia lepaskan. Kini semua warga melihat ke arahnya. Wibawa yang selama ini ia banggakan terasa goyah. Sementara itu, Mulyadi tetap berbicara dengan rendah hati. Ia bahkan tidak menyinggung kejadian minggu lalu. Justru itulah yang membuat suasana semakin berat. Karena orang yang benar-benar besar tidak perlu mengungkit luka lama. Di tengah keheningan itu, desa yang kecil dan panas seminggu lalu kini terasa sempit untuk menampung rasa malu yang perlahan menyebar. Dan inilah awal dari runtuhnya kesombongan yang pernah berdiri terlalu tinggi. Angin pagi yang tadi terasa biasa kini seperti membawa beban yang berbeda. Halaman kantor desa itu sunyi. Bahkan ayam yang biasanya berkokok di dekat pagar bambu seolah ikut diam. Perwakilan pesantren kembali melangkah ke depan. Kami juga ingin menyampaikan satu hal lagi, ucapnya tenang. Semua mata kembali tertuju padanya. Mulyadi tidak hanya ditetapkan sebagai pengasuh. Beliau juga menerima amanah pengelolaan seluruh aset pendidikan pesantren cabang kota. Tanah, bangunan, serta unit usaha yang menopang ribuan santri. Beberapa warga ternganga. Unit usaha, tanah, bangunan. Nilai yang mereka bayangkan dalam kepala tidak kecil. Pesantren Darul Hikmah Cabang Kota saat ini memiliki lebih dari 2.000 santri aktif dan beberapa program pemberdayaan masyarakat. Lanjutnya. Suasana semakin berat. Pak Kades merasakan dadanya sesak. Ia teringat ucapannya seminggu lalu. Kamu tidak punya apa-apa. Kalimat itu seperti berputar di kepalanya. Sementara itu, Mulyadi berdiri dengan wajah yang tetap rendah hati. Ia tidak menatap siapapun secara khusus. Tatapannya hanya lurus, tenang. Putri tak lagi mampu menahan air matanya. Hatinya dipenuhi campuran rasa bangga dan penyesalan.
Bangga karena pria yang ia cintai ternyata begitu besar dalam diam. Penyesalan karena ia tidak mampu membelanya saat dihina. Seorang warga yang dulu paling keras tertawa, kini berbisik pelan. Dia tidak pernah membalas. Kalimat itu terdengar kecil, tetapi menyentuh. Perwakilan pesantren kemudian menoleh kepada Pak Kades. Kami berharap desa ini dapat bekerja sama dengan pesantren untuk program beasiswa dan pembangunan pendidikan. Nada itu sopan, tetapi penuh makna. Pak Kades menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun menjabat, ia merasa tidak tahu harus berkata apa. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terasa kaku. Tentu saja, jawabnya terbata. Semua warga bisa melihat perubahan itu. Wibawa yang dulu tegak, kini terlihat retak. Mulyadi melangkah sedikit lebih maju. Ia membungkuk hormat kepada kepala desa. Saya tetap anak desa ini, Pak, ucapnya pelan. Apapun yang saya miliki hari ini adalah amanah. Saya ingin desa ini maju bersama. Kalimat itu sederhana. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat suasana semakin menekan. Tidak ada sindiran, tidak ada balasan. Yang ada hanya ketulusan. Pak Kades menatap wajah Mulyadi lama. Di wajah itu tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Justru itulah yang membuat rasa malu semakin menyesakkan. Di sudut halaman, beberapa ibu mulai mengusap mata mereka. Anak-anak muda yang dulu mencibir kini tertunduk. Desa kecil itu menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Orang yang dihina tidak kembali untuk membalas. Ia kembali untuk memberi. Dan itulah yang menggetarkan lebih keras dari teriakan manapun. Namun kejutan belum berhenti. Karena malam itu, ketika keramaian telah usai dan mobil-mobil mulai meninggalkan desa, ada satu langkah berat yang akan menuju rumah kecil di ujung jalan tanah. Langkah seseorang yang untuk pertama kalinya merasa dirinya terlalu tinggi untuk dipertahankan. Malam turun perlahan di desa itu. Lampu-lampu rumah mulai menyala, menciptakan cahaya kuning yang redup di sepanjang jalan tanah. Suasana yang biasanya ramai oleh suara televisi dan obrolan tetangga, kini terasa lebih tenang dari biasanya. Namun di rumah kepala desa, tak ada satupun yang benar-benar tenang. Pak Kades duduk sendirian di ruang tamu. Seragam putihnya telah ia ganti dengan baju santai, tetapi wajahnya masih menyimpan kegelisahan yang sama seperti siang tadi. Bayangan demi bayangan berputar di kepalanya. Jari yang menunjuk. Kalimat tentang tidak sederajat. Tawa kecil yang ia lepaskan tanpa beban. Semua terasa seperti tamparan yang kembali menghantam dirinya sendiri. Putri berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan ayahnya dalam diam. Ia belum pernah melihat pria itu terlihat sekecil ini. Akhirnya Pak Kades bangkit. Langkahnya berat, seperti setiap pijakan mengandung penyesalan. Tanpa banyak bicara kepada siapapun, ia keluar rumah dan berjalan menyusuri jalan desa yang gelap. Beberapa warga yang melihatnya terdiam. Mereka tahu kemana arah langkah itu. Rumah kecil di ujung jalan tampak sederhana seperti biasa. Dindingnya masih papan. Lampu terasnya kecil dan redup. Pak Kades berhenti di depan pintu. Untuk beberapa detik, ia tidak berani mengetuk. Seorang pria yang selama ini terbiasa dihormati, kini berdiri dengan dada bergetar. Akhirnya tangannya terangkat. Tok tok tok. Pintu terbuka. Ibunda Mulyadi muncul lebih dulu. Terkejut melihat siapa yang datang malam-malam. Silakan masuk, ucapnya sopan meski wajahnya menyimpan heran. Di ruang tamu kecil yang hanya berisi kursi kayu dan meja sederhana, Mulyadi berdiri menyambut. Ia tidak terlihat kaget. Seolah sudah tahu malam itu akan datang. Assalamualaikum, Pak, ucapnya lembut. Pak Kades tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kata-kata sulit keluar dari mulutnya. Ia menatap pemuda di depannya. Pemuda yang seminggu lalu ia rendahkan. Pemuda yang kini berdiri dengan wibawa tanpa kesombongan. Suaranya bergetar. Mulyadi tetap diam, menunggu dengan tenang. Saya datang untuk meminta maaf. Kalimat itu jatuh pelan.
tetapi terasa berat. Ibunda Mulyadi terdiam di sudut ruangan. Pak Kades menundukkan kepala. Saya salah menilai kamu. Saya terlalu tinggi hati. Saya meremehkan kamu di depan orang banyak. Suasana hening. Tak ada suara kecuali napas yang tertahan. Mulyadi melangkah mendekat. Ia tidak membiarkan kepala desa tetap menunduk terlalu lama. Semua sudah berlalu, Pak, jawabnya pelan. Tidak ada nada menyindir. Tidak ada balasan menyakitkan. Justru ketulusan itulah yang membuat Pak Kades semakin merasa kecil. Saya ingin memperbaiki semuanya, lanjutnya. Jika kamu masih memiliki niat, saya ingin kamu kembali melamar Putri. Kali ini dengan restu saya. Air mata Putri yang sejak tadi berdiri di luar pintu jatuh tanpa suara. Kalimat itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan diucapkan oleh ayahnya. Mulyadi terdiam sejenak. Ia tidak menjawab dengan cepat. Bukan karena ragu, tetapi karena ia ingin memastikan bahwa hatinya bersih dari rasa ingin menang. Ia menatap Pak Kades dengan tenang. Saya tidak pernah berhenti berniat baik, Pak. Kalimat itu cukup. Malam itu, di rumah kecil yang sederhana, runtuhlah kesombongan yang selama ini berdiri tegak. Dan desa yang menyaksikan siang tadi, kini mulai mendengar kabar baru yang menyebar dalam nada berbeda. Bukan lagi tentang hinaan, melainkan tentang penyesalan dan kerendahan hati. Pagi itu desa terasa berbeda. Bukan karena tenda besar yang berdiri di halaman rumah kepala desa. Bukan karena kursi-kursi rapi yang disusun berbaris. Tetapi karena suasana hati orang-orang yang hadir telah berubah. Langit cerah. Angin berembus lembut, seolah ikut membawa kedamaian. Di ruang tengah rumah kepala desa, akad nikah dipersiapkan dengan sederhana namun khidmat. Tidak ada kemewahan berlebihan. Tidak ada pesta yang dipamerkan. Semua berjalan dalam ketenangan yang jarang terlihat di desa itu. Mulyadi duduk bersila dengan jubah putih bersihnya. Pecinya hitam, wajahnya tenang. Tidak ada kesan bangga berlebihan. Tidak ada sikap ingin menunjukkan siapa dirinya sekarang. Di hadapannya duduk Pak Kades. Pria yang seminggu lalu berdiri dengan suara tinggi dan jari yang menunjuk, kini duduk dengan wajah yang lebih lembut. Matanya sesekali berkaca-kaca. Ijab kabul berlangsung lancar. Suara saksi terdengar jelas menyatakan sah. Takbir kecil terdengar dari beberapa tamu yang hadir. Putri Kumalasari menunduk dengan wajah yang berseri namun basah oleh air mata haru. Ia tidak lagi berdiri di belakang ayahnya dalam diam. Kini ia duduk sejajar sebagai seorang istri yang sah. Beberapa warga yang dulu tertawa kini berdiri paling depan memberikan selamat. Ada yang menepuk bahu Mulyadi dengan bangga. Ada yang menundukkan kepala dengan rasa malu yang masih tersisa. Pak Kades berdiri dan memeluk Mulyadi. Pelukan itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah pelukan seorang ayah yang telah belajar dari kesalahannya. Jaga Putri baik-baik, ucapnya pelan. Mulyadi mengangguk hormat. Insya Allah, Pak. Siang itu, suasana desa terasa lebih hangat dari biasanya. Anak-anak berlarian. Ibu-ibu tersenyum. Para pemuda membantu mengangkat hidangan. Namun di balik semua itu, ada satu pelajaran yang tertanam dalam hati banyak orang. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana seseorang yang dihina tidak kembali dengan amarah. Ia kembali dengan ketenangan. Ia tidak membalas dengan kata-kata keras. Ia membalas dengan kemuliaan sikap. Mulyadi tidak pernah memamerkan jabatan. Ia tidak pernah menyebut jumlah santri yang dipimpinnya. Ia tidak pernah mengungkit hinaan lama. Justru itulah yang membuatnya semakin dihormati. Sore menjelang. Setelah tamu mulai berkurang, Mulyadi dan Putri berdiri di teras rumah, memandang hamparan sawah yang dulu menjadi saksi masa kecil mereka. Terima kasih sudah datang waktu itu, bisik Putri pelan. Mulyadi tersenyum tipis. Saya datang bukan untuk membuktikan siapa saya, jawabnya lembut. Saya datang karena niat. Angin sore menyentuh wajah mereka. Di kejauhan, desa yang kecil itu kini menyimpan cerita yang akan dikenang lama. Cerita tentang harga diri yang tidak perlu diteriakkan.
Cerita tentang kesabaran yang dibalas dengan kemuliaan, dan tentang bagaimana Allah membalikkan keadaan pada waktu yang paling tepat. Langit perlahan berubah warna menjadi jingga. Sebuah babak baru dimulai, tanpa kesombongan, tanpa dendam, hanya dengan ketulusan yang tetap dijaga.